Kalau iblis tidak bisa menjadikan kita menjadi orang-orang yang ateis, dia akan menjadikan kita orang-orang yang sibuk. Sibuk adalah berhala modern, dan dengan kesibukan setiap kita, iblis bisa menghancurkan kehidupan anak-anak kita. Dengan kesibukan kita tidak hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang fatherless. Mari belajar bersama-sama tentang fatherhood. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai belajar tentang parenting dasar, ya, bagaimana menjadi orang tua yang berperan di dalam kehidupan anak-anak kita. Video ini nanti akan terdiri dari 4 bagian. Fatherhood ada 3 video, dan motherhood 1 video yang terakhir. Pengajaran kali ini saya mulai dengan kisah Imam Eli dan anak-anaknya. Saya mau bacakan dari 1 Samuel 2. Mulai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelian, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Apabila orang itu menjawab, bukankah lemak itu harus dibakar dulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu, maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Ayat yang terakhir, dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Sebelum kita belajar, kita mau tengok sebentar siapa sih Imam Eli ini. Imam Eli adalah seorang imam besar di tabernakel di Silo, di mana tabernakel ini punya satu yang penting, yaitu tabut Allah, tabut perjanjian yang melambangkan sebagai kehadiran Allah, disimpan di tabernakel di Silo, di mana Imam Eli ini melayani di sana. Imam Eli juga dikenal karena berkatnya untuk Hana. Kalau kita ingat, Hana ini ingin mempunyai anak, dan kemudian dia datang di tabernakel, dia berdoa di situ. Eli melihatnya, mengira dia mabuk. Tetapi setelah Hana menjelaskan, kemudian Eli memberkati Hana. Akhirnya dengan berkat Eli ini, Hana bisa hamil dan melahirkan seorang anak yang nanti kita kenal sebagai Samuel. Imam Eli ini di hadapan masyarakat bangsa Israel pada waktu itu, dia sangat dihormati karena dia menjadi imam besar. Pelayanannya juga memberkati banyak orang. Tapi meskipun dia berhasil sebagai imam besar, dia gagal menjalankan perannya sebagai imam di dalam keluarganya. Ada 4 dosa yang saya catat yang dilakukan anak-anak Eli ini. Yang pertama, di ayat 12 tadi disebutkan tidak mengindahkan Tuhan lagi. Ayat yang ke-13, tidak mengindahkan batas-batas atau hak-hak seorang imam. Ke-13b sampai yang ke-17 kita bisa lihat bahwa anak-anak Eli ini sangat serakah dan tamak. Pada waktu itu, kalau orang mengecek persembahan, biasanya mereka membawa garpu dengan gigi hanya 1. Tetapi Hofni dan Pinehas, karena begitu serakahnya, mereka membawa garpu yang bergigi 3. Jadi ketika dicucukkan kemudian ditarik, ada 3 bagian yang bisa mereka ambil. Tadi dikatakan sebelum persembahan ini dibakar, mereka sudah meminta bagiannya. Dan apabila tidak diberikan,
maka mereka akan memintanya dengan kekerasan. Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-22 dikatakan bahwa mereka ini sudah tidak lagi menghiraukan, mengindahkan kekudusan Tuhan dan kekudusan rumah Tuhan. Mereka melakukan hubungan badan dengan perempuan-perempuan yang melayani di tempat itu. Kegagalan seorang anak itu tidak bisa dilepaskan dari kegagalan orang tua yang mendidik dan membesarkan mereka. Saya bacakan satu ayat dari Mazmur 127 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda mereka. Orang muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan. Nah, supaya kita tidak salah mengerti ini, perlu diketahui bahwa zaman dulu belum ada pabrik senjata yang memproduksi senjata dalam skala yang besar. Atau ketika seperti saat sekarang, kita perlu panah, kita tinggal datang ke toko, kemudian kita beli busur beserta dengan anak-anak panahnya. Waktu itu mereka, para pahlawan ini, kalau butuh panah, mereka harus buat sendiri, saudara. Mereka pilih kayunya, mereka raut, mereka bentuk sendiri, mereka juga tempa sendiri mata panahnya. Jadi, seberapa bagus kualitas panah itu, seberapa jauh jangkauan anak panah itu, seberapa kuat daya tembusnya, ditentukan oleh siapa yang membentuknya. Apabila pahlawan ini punya pengalaman yang baik, punya kompetensi, punya kemampuan yang ekstra, maka anak panah yang dibentuknya menjadi anak panah yang luar biasa. Orang-orang muda juga seperti itu, saudara. Orang-orang muda ini bisa menjadi baik atau bisa menjadi kurang baik, tergantung bagaimana orang tua mendidik dan mengajar mereka. Ada 3 sebab kegagalan Imam Eli. Saya harap setiap kita bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menikmati bahwa anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang luar biasa nantinya. Nah, yang pertama sebabnya adalah Eli ini tidak hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya bacakan dari 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-23. Begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Di sini jelas kita bisa melihat bahwa Eli tidak mengetahui secara langsung kelakuan anak-anak karena Eli tidak hadir, sehingga dia tidak bisa memperhatikan bagaimana anak-anaknya bertumbuh dan berkembang. Saya ingatkan, sibuk adalah berhala modern. Dengan kesibukan kita tidak hadir di dalam kehidupan anak-anak kita. Mereka bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang fatherless. Kalau Bapak Ibu pengen belajar tentang dampak negatif fatherless terhadap kesehatan fisik maupun psikologi seseorang, Bapak Ibu bisa klik link di deskripsi. Ada 2 video yang sudah saya buat tentang fatherless. Ada survei dari 2 lembaga yang dilakukan kepada mahasiswi di 16 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Jogja. Hasilnya begini, bahwa 97,05% mahasiswi mengaku sudah tidak perawan lagi. Artinya mereka sudah melakukan hubungan badan dengan lawan jenis mereka ketika mereka kuliah. Ini didapatkan dari 1.660 responden. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dari 97% yang sudah tidak perawan tadi, 98%-nya mengaku pernah melakukan aborsi, Bapak Ibu Saudara. Direktur dari lembaga penelitian ini mengatakan bahwa memberi uang saja tidak cukup. Orang tua harus benar-benar memberi perhatian khusus kepada anak-anaknya. Banyak fakta yang menunjukkan bahwa bapak itu tidak hadir di dalam kehidupan anak-anaknya. Saya kasih beberapa fakta. Yang pertama, tanah tumpah darah kelahiran kita disebut apa, Bapak Ibu? Iya, Ibu Pertiwi. Satu negara tentu punya satu kota yang menjadi pusat pemerintahannya. Disebut apa? Ibu kota. Bapak kotanya di mana? Kita juga bisa melihat tangan ini ada 5 jari.
Jari yang terbesar disebut sebagai ibu jari. Kenapa bukan bapak jari? Kalau kita lihat pendidikan dasar ya, dari yang terendah PAUD misalnya, mereka diajari nyanyi. Salah satu nyanyiannya kita tentu ingat. Kasih ibu kepada beta, ibu lagi yang ditampilkan. Kemudian ketika anak-anak naik masuk ke TK, mereka mulai belajar berhitung. Mereka diajari berhitung dengan bernyanyi. Nyanyiannya satu-satu, aku sayang ibu. Lalu ketika anak-anak kita ini bertumbuh, mulai bekerja, buka rekening sendiri atau mau apply kartu kredit, yang ditanya adalah siapa nama ibu mereka. Ini fakta-fakta yang menunjukkan bahwa dunia ini adalah dunia yang fatherless. Pertanyaannya sekarang, kapan kita harus hadir dalam kehidupan anak-anak kita? Charles William pernah menuliskan begini, Bapak Ibu Saudara, ya. Anak usia 2 tahun adalah majikan kita. Anak 10 tahun berubah menjadi budak Anda. Usia 15 tahun, anak menjadi kembaran Anda. Lalu setelahnya, mereka bisa menjadi kawan atau menjadi lawan Anda. Tergantung bagaimana Anda membesarkannya. Jadi, orang tua, secara khusus bapak ini perlu hadir di usia 0 sampai sebelum mencapai 10 tahun. Satu nasihat, kalau anak Anda datang ingin membicarakan sesuatu, hentikan yang sedang Anda kerjakan. Kasih perhatian buat dia, dengarkan apa yang ia katakan. Sebab mungkin lain kali dia tidak akan datang mencari kita sebagai orang tua untuk menceritakan segala beban, permasalahan, dan apa yang menjadi pergumulan anak-anak kita. Sebagai penutup, saya bacakan Maleakhi 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan Tuhan datang memukul bumi sehingga musnah. Kalau saat ini saudara merasa bahwa Tuhan sedang berbicara khusus kepada saudara, saya dorong untuk jangan mengeraskan hati. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi ingat, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Selalu ada pemulihan di dalam Tuhan, ada restorasi di dalam Tuhan. Saudara yang ingin meresponi firman Tuhan ini, saudara yang punya komitmen mau berbalik kepada anak-anak saudara, mau memberikan perhatian yang khusus, atau mungkin ada yang merasa menyesal karena sudah melakukan banyak kesalahan, sudah melewatkan hari-hari dengan kesibukan. Dan hari ini mau berkomitmen untuk bertobat dan mulai menyediakan waktu buat anak-anak. Izinkan saya berdoa buat saudara. Taruh tangan menghadap layar, saya akan berdoa buat saudara. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Hamba percaya Tuhan punya rencana yang baik buat setiap orang-orang yang mengangkat tangannya. Ada pemulihan, ada restorasi buat keluarga mereka. Berkati setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ampuni dosa-dosa mereka ketika mereka tidak hadir di dalam masa-masa tumbuh kembang anak mereka. Roh Kudus, ajarkan kepada kami supaya kami punya hikmat, supaya kami punya jalan keluar untuk mengatasi setiap kesibukan kami. Hamba berdoa memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat dengan berkat yang ini. Nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati.